udah lupa, nah, jadi kita bisa ulang-ulang. Nanti juga rekamannya akan kita bagikan, termasuk juga materinya ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita sampaikan sedikit profil kami ya. Nama saya Abdullah Effendi, ya, selaku kemudian Direktur APK Generasi Fakihudin. Ya, kemudian juga saat ini mendapat amanah di Ponpes Ulul Ilmi Cendekia, juga penulis buku. Alhamdulillah sekarang juga ingin sedang menulis ya buku terbaru ya di sela-sela disertasi saya di S3 saat ini. Dan Alhamdulillah di materi CHOP ini insya Allah juga kita akan bukukan dalam sebuah buku ya, buku berjudul Holistic Prophetic Education gitu ya. Nah, di sini ada Pak Dudi, Alhamdulillah sudah hadir, Pak Isman, ya ada Pak Endang juga, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing ya di sela-sela materi, dan mudah-mudahan di pertemuan pertama ini kita bisa saling apa namanya berdiskusi juga, tanya jawab seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti. Nah, jadi kita mulai dari sebuah teori dulu ya. Nah, ini adalah perspektif dari CHOP yang akan kita bahas secara keseluruhan selama 5 kali pertemuan ya. Kira-kira bisa dilihat ya di apa namanya di layar. Nah, ini adalah materi kita dari pertemuan pertama hingga selesai ya. Yang pertama kita akan membahas pada hari ini tentang paradigmanya dulu. Nah, jadi kalau misalnya dilihat secara sepintas, ya inilah sebenarnya bagan atau gambar gitu ya dari holistic prophetic ya, dari A sampai Z ya, kira-kira begitu. Dari mulai awal ya, bagaimana kemudian Allah Ta'ala menurunkan ilmu, kepada siapa diturunkan, kemudian bagaimana aktualisasinya, siapa saja penyelenggaranya, hingga kemudian apa saja yang dipersiapkan. Di sini ada nanti namanya madah atau materi, ada thoriqoh metodologi, kemudian metode itu nanti dibagi juga dua, ada namanya rasional dan ilmiah. Kemudian bagaimana cara menyampaikan ilmu itu sendiri. Nah, nanti ini kita akan jelaskan. Jadi ilmu itu pun nanti terbagi dua. Ada ilmu yang disebut sebagai sakofah, ya. Ada yang disebut sebagai sains dan teknologi. Kemudian nanti bentuk dari kedua ilmu ini dalam bentuk fisik ada disebut sebagai hadoroh, ada madaniyah. Nah, jadi urutannya ini nanti ketika memang dipahami dan diterapkan ya dalam dalam pembelajaran, itu akan mewujudkan yang namanya insan kamil, gitu. Insan kamil ya, atau manusia yang sempurna menurut eh, point of view-nya Allah ya, bukan point of view-nya Barat atau point of view-nya orang-orang di luar Islam gitu ya. Di dalamnya ada output yang jangka pendek, ada outcome, ada impact. Nah, inilah eh, apa namanya mapping dari holistic prophetic education. Ya, jadi ketika di luaran sana saya banyak mendapati ya, karena kebetulan kami juga di konsultan pendidikan, eh, ada kurikulum baru, tiba-tiba si kepala sekolah langsung ya udah yuk kita terapkan gitu ya. Tiba-tiba ada metode pembelajaran terbaru atau model pembelajaran terbaru, tanpa pikir panjang yuk kita terapkan di lembaganya, di sekolahnya gitu ya. Apakah karena memang tidak tahu atau karena memang tidak mau tahu? Nah, ini kita nggak paham gitu ya. Tapi kita bisa melihat memang kebanyakan pendidikan hari ini itu adalah pendidikan yang tidak didasari oleh pertanyaan kenapa harus seperti itu ya. Mengapa? Mengapa kurikulumnya harus begini? Nggak pernah ada ditanya. Yang ada ikut terus ya. Nah, inilah salah satu pentingnya kita membahas tentang holistic prophetic. Kenapa? Karena Islam itu dia membahas segala hal, termasuk membahas pendidikan. Dan jangan salah paham juga, ada yang mengatakan, oh saya kan bukan guru, ngapain saya belajar holistic prophetic? Nah, itu tandanya dia tidak memahami tentang holistic prophetic itu apa. Ya, banyak sekarang begitu, Pak ya. Jadi kita bahas tentang pendidikan, di dalam mindsetnya langsung, oh ini tugasnya guru, gitu. Oh ini tugasnya sekolah. Nah, padahal dia seorang ayah. Atau dia seorang ibu gitu ya, atau oh ternyata dia adalah seorang apa namanya adalah seorang
ketua RT misalnya, atau dia seorang pemangku jabatan di lembaga tertentu misalnya. Nah, ketika dia tidak paham tentang holistic prophetic, maka kemudian yang terjadi adalah seperti sekarang, gitu ya. Guru memarahi siswa, orang tuanya ngelapor ke polisi. Gitu. Nah, padahal orang tuanya yang melapor tersebut itu akan menjadi contoh anak bagi anaknya, gitu ya. Itulah ketika tidak memahami holistic prophetic itu. Maka penting sekali kita mempelajari ini, gitu ya. Nah, walaupun antum tidak guru, ya saya juga bukan guru gitu ya. Saya itu di manajemen gitu, bukan di guru. Tapi kita belajar ini holistic prophetic, insya Allah kita akan memahami dan bisa jadi nanti kita akan kalau memang mau diseriusi setelah materi Chekhov, bapak-bapak sekalian atau para ustadz sekalian bisa ikut pelatihan Islamic Educational Consultant yang ada diadakan oleh LPK. Jadi nanti bisa menjadi sekaligus konsultan pendidikan Islam bergabung dengan para konsultan yang lain di PKPI. Nah, tadi saya ada sampaikan sedikit ini ya perkumpulan konsultan pendidikan Islam Indonesia. Jadi kita juga sudah ada yang namanya PKPI. Nanti yang mau daftar silahkan. Nah, ini adalah mapping kita ya yang kemudian secara garis besar akan eh, membantu ya memandu para bapak-bapak sekalian tentang holistic prophetic itu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa harus pendidikan profetik? Nah, kenapa harus pendidikan Islam? Saya mengambil satu perkataan atau makalah dari seorang ulama ya, namanya ya seperti yang tercantum di layar ya, Imam Malik bin Anas ya rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Ya, lan yusliha akhir hadhihi ummati illa ma aslaha awalaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi orang-orang ya atau umat yang datang kemudian, maksudnya sehari ini ya illa ma aslaha awalaha, kecuali ya berarti tidak ada yang lain tuh solusinya kecuali dengan apa yang memperbaiki kondisi orang-orang pertamanya, yaitu adalah di generasinya Rasulullah dan para sahabat. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi tidak akan mungkin selamanya karena menggunakan kata lan ya, bukan la ya, bukan juga lam tapi lan ya. Jadi di masa depan sampai kapanpun mau dirubah seperti apapun, mau teknologi seperti apapun, tidak akan mungkin bisa memperbaiki generasi umat saat ini. Kecuali kembali kepada generasi awal dulu, seperti apa mereka memperbaikinya. Itulah pentingnya holistic prophetic ya. Itulah pentingnya kita mempelajari ini ya. Untuk siapa? Untuk semua. Nah, kalau kita lihat di gambar-gambar ini adalah hasil dari pendidikan saat ini. Miras, ya, narkoba, pencurian, ya, hamil di luar nikah dan sebagainya. Itu adalah hasil pendidikan sekuler hari ini. Kenapa? Karena kemudian mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengikuti bagaimana pendidikannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadi seperti ini. Nah, gitu. Inilah kemudian pentingnya kita mempelajari materi Chekhov. Nah, jadi ketika kita bicara tentang apa namanya, tentang generasi terbaik, ya, generasi terbaik itu adalah hasil dari pendidikan terbaik. Nah, kita harus sepakat ya bahwa generasi terbaik itu adalah hasil pendidikan terbaik. Maka kita harus tahu asal muasal pendidikan itu seperti apa. Apa sih sebenarnya pendidikan itu? Apa definisi pendidikan itu? Nah, yuk silakan bapak-bapak sekalian dibantu di kolom chat atau bisa di voice juga boleh. Apa itu pendidikan? Ya, menurut Islam gitu ya. Ya, kira-kira apa yang disebut sebagai pendidikan? Silahkan Pak Dudi, silahkan. Kira-kira apa tuh pendidikan? Atau Pak Endang, silahkan ya. Pak Isman, sambil kita diskusi. Apa sih pendidikan itu? Kenapa kemudian pendidikan itu bisa menghasilkan generasi terbaik? Nah, ini harus kita jawab nih. Ya, kalau kita tidak paham tentang pendidikan itu apa maknanya, nah gimana kita mau menghasilkan pendidikan terbaik ya? Ya. Oke, Pak Isman, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Oke, ya ini Insya Allah ya. Ini
jawaban dari Pak Isman ya. Sistem pendidikan yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi apakah sekedar nilai. Ya. Kalau nilai, ya berarti sama seperti hukum positif sekarang ini. Nah, kan iya kan? Kalau ditanya hukum positif saat ini adalah nilai-nilai agama, misalnya gitu. Apakah hanya sekedar nilai? Tapi jawabannya tadi sudah mendekati benar. Oke ya, jadi sudah mendekati benar. Yang lain silahkan sambil kita bahas ya. Oke, ada? Oke, kita jawab, kita lanjut ya. Nah, ketika kita bicara tentang pendidikan, kita harus mengawalinya dengan memahami apa itu ilmu, ya. Pendidikan adalah penggembelengan diri yang kurikulumnya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Oke, Pak Dudi, Masya Allah. Ya, penggembelengan diri. Oke, siap. Ya, jadi sudah ada dua definisi ya dari masing-masing peserta kita. Tinggal dari Pak Endang nih belum. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian, ya Alhamdulillah sesekolah khairan atas apa namanya definisinya, ya. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan, kita bicara dulu tentang ilmu. Karena memang pendidikan itu adalah tentang transfer ilmu, ya kan? Tanpa kita belajar, tanpa kita memahami ilmu, maka sebenarnya tidak ada artinya pendidikan ini. Lalu apa sih sebenarnya esensi dari pendidikan? Itu adalah bagaimana kita memahami tentang makna ilmu. Nah, kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wa 'allama ya, Allah mengajarkan ya Adam ya seluruh nama-nama benda asma'a kullaha. Tsumma aradahum 'alal malaikat ya. Kemudian ditanyakan kepada para malaikat ya. Faqala ambiuni bi asma'i ya. Coba sebutkan nama-nama yang sudah kuajarkan kepada Adam itu. Haula'i in kuntum shadiqin. Kalau kalian memang merasa orang-orang yang benar. Kan kira-kira begitu ya. Ya, oke dari Pak Endang ya. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Pendidikan ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, serta nilai-nilai Islam. Nah, Masya Allah. Oke, sudah mendekati semua. Nah, jadi beruntunglah kita bisa bertemu, bermuajah di C-Hop ini. Jadi insya Allah nanti semakin paham ya, semakin jelas ya pemahamannya. Semakin game apa digembleng kalau kata Pak Dudi tadi ya pemahamannya dengan pemahaman yang sahih insya Allah. Nah, jadi ternyata ya Bapak-bapak sekalian, para ustadz sekalian, ilmu itu diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Nah, ini pertama sekali terjadi proses pendidikan kepada Nabi Adam. Nah, mengajarkannya itu bukan diucapin satu-satu ya, tapi diilhamkan gitu ya. Ya, kalau menurut para ulama itu diilhamkan nama-nama tersebut langsung masuk ke dalam akalnya Nabi Adam alaihissalam menjadi maklumat sabiqoh. Nah, nanti apa tuh maklumat sabiqoh kita akan bahas. Ya, maka kemudian Nabi Adam alaihissalam itu mampu menyebutkan asma'akullaha, seluruh nama-nama benda. Bahkan ada ulama yang berpendapat Adam itu Nabi Adam alaihissalam mampu mengucapkan nama seluruh keturunan-keturunannya. Ini namanya fulan, ini namanya fulana, ini namanya fulan, saking luar biasanya. Nah, jadi sebenarnya ilmu itu diajarkan sebagai bekal kepada Nabi Adam. Nah, itu dulu, itu poin kita. Kedua, ilmu itu diajarkan untuk menghilangkan keraguan yang ada dalam diri malaikat yang awalnya ragu terhadap penciptaan Adam sebagai khalifah fil ard. Dengan diturunkannya ilmu, keraguan itu hilang. Nah, seperti saat ini. Jadi ilmu Islam itu menghilangkan keraguan. Kalau tidak tahu ilmunya, maka belajar. Sehingga kalau sudah belajar sampai level fakih, maka akan hilang keraguan tadi. Itulah salah satu wujud tujuan ilmu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ilmu, diajarkan siapa? Yang pertama kali mengajarkan kepada kita adalah Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, untuk apa ilmu tadi? Sebagai bekal. Bekal sebagai apa? Bekal untuk ya mewujudkan misi penciptaan manusia menuju ketaatan yang sempurna pada Allah, yakni sebagai Abdullah
dan khalifatullah. Jadi ilmu itu bekal diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Untuk apa? Sebagai bekalnya. Pertama sebagai Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi eh, tugas pertama kita itu adalah sebagai Abdullah. Ya, illa liya'budun. Kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tugas kita itu hanya untuk ibadah memang. Apa itu ibadah? At-ta'ah, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, ya. Kemudian kedua, sebagai khalifatullah, ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Ketika kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ya, bahwa sesungguhnya Allah menjadikan di muka bumi khalifah, wakil Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu dia punya dua misi. Pertama sebagai Abdullah, kedua sebagai Khalifatullah. Maka ketika kemudian dia hendak menjalankan misinya, Allah turunkan kepada manusia ini yang disebut sebagai Rasulullah, utusannya Allah, sebagai wakil Allah yang terbaik di kalangan manusia, di antara manusia, untuk menjembatani, ya, proses transfer ilmu tadi dari Rasulnya kepada para umat atau hambanya Allah Ta'ala. Ya, umat Rasul atau hambanya Allah Ta'ala. Nah, di dalam Islam, kita diturunkan bukan hanya sekedar Qur'annya. Nah, kalau Qur'an itu kan ilmunya. Nah, nanti akan kita bahas tentang madah dan torikoh. Nah, nanti ya. Selain Allah turunkan madahnya, Allah turunkan juga torikoh. Ya, orang yang menyampaikan torikoh itu disebut sebagai Rasulullah atau Rasulillah, kekasih Allah, utusan Allah. Nah, di kita, ya, tentu kita sudah tahu semua, namanya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, dan itu bukan sekedar pandai-pandaian saya ngomong begitu, bukan ya. Tapi Allah yang tegaskan. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Salah satunya Allah tegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang sama-sama kita pasti hafal. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, ya. Jadi kalau kata laqad itu kan taukid, ya, menguatkan. Kana dari kata yakun, kana kun, gitu ya. Kana itu telah ada. Dari sejak dulu, ya, itu sudah ada. Namanya adalah Rasulullah. Lakum untuk kalian fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanatun. Ya, jadi uswatun itu artinya suri tauladan yang meluas dari segala aspek termasuk pendidikan gitu. Maka dari sini, ya, para ustadz sekalian dan bapak-bapak sekalian, apa sih sebenarnya definisi pendidikan itu? Kami ambillah kesimpulan, definisinya adalah pendidikan di dalam Islam itu tujuan akhirnya adalah asiru bil insani nahwal kamal alladzi ahabballahu ta'ala lahu. Proses manusia menuju kesempurnaan penciptaannya, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifatullah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi inilah tujuan dari pendidikan Islam itu, sebagai proses manusia menuju kesempurnaan penciptaan. Nah, tadi apa namanya? eh, ada yang mengatakan, ya, peserta-peserta kita ada yang mengatakan tadi, ya, bahwa definisi pendidikan itu misalnya adalah penggemblengan diri misalnya begitu. Ya, dengan apa? Ya kan? Dengan tadi dengan tujuan untuk mencapai misi penciptaannya, Abdullah dan Khalifatullah. Nah, ada tadi mengatakan proses bertakwa, proses beriman, berakhlak mulia, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, masalahnya untuk apa Quran dan Sunnah tadi? Untuk menuju misi penciptaannya, mencapai misi penciptaannya sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Maka boleh kita katakan, ketika ada pendidikan, atau katakanlah ada orang terdidik, gelarnya sampai doktor, sampai profesor, tapi tak sholat. Islam nih, ya, kita bicara yang muslim, bukan yang non-muslim. Tapi tak sholat. Berarti proses pendidikannya tadi, ya,
tidak mencapai dari tujuan pendidikan itu, sehingga bisa dikatakan gagal, walaupun gelarnya doktor, walaupun gelarnya profesor, walaupun gelarnya misalnya macam-macam lah, tidak dakwah, tidak mengingatkan orang kepada kepada menjaga bumi misalnya. Padahal kata Allah, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu lakukan kerusakan setelah ku perbaiki, kata Allah. Tapi apa faktanya? Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak hari ini kerusakan baik di daratan maupun di lautan oleh karena perbuatan tangan manusia. Kalau itu terjadi hari ini, itu berarti peran sebagai khalifatullah itu nggak terjadi, tidak terlaksana. Harusnya dia menjaga, dia harusnya menjaga bumi ini dari al-fasad, dari kerusakan. Nah, maka bisa disebutkan dia gagal memenuhi misi penciptaan yang kedua. Nah, inilah pentingnya kita belajar tentang holistik profetik, gitu. Agar kita tahu, oh begitu ya urutannya. Oh, itu ternyata tujuan dari pendidikan itu. Nah, ini baru slide ke berapa? Ini ketiga ya. Nanti kita akan panjang membahas dalam materi-materi ke depan. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita jabarkan sedikit tentang misi penciptaan itu. Satu, sebagai Abdullah, kedua Khalifatullah. Apa sih maknanya Abdullah itu? Ya kita tahu ya bahwa Abdullah itu artinya hamba Allah, yang dia itu beribadah dan taat sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Ciri-cirinya satu, mereka adalah orang-orang yang mukmin beriman. Bahkan guru kami mengatakan Abdullah ini adalah satu aspek yang paling awal untuk mendapatkan ilmu. Karena hanya Abdullah atau abdi, hanya seorang abdan gitu ya, seorang abdilah yang kemudian akan diberikan ilmu. Sebagaimana ilmu yang disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Tapi kalau hanya sekedar tahu, sekedar paham, nah tapi tidak diaktualisasikan dalam bentuk ibadah, maka itu sebenarnya bukan ilmu yuntafa'u bihi, bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi dia itu harus orang beriman. Kedua, orang yang bertakwa. Iman itu kaitannya dengan amal hati. Takwa itu amal perbuatan, baik itu lisan, baik itu amal zahiriyah atau bahkan takrir gitu ya. Kemudian dia menjalankannya sebagai Abdullah tadi, tidak ada iming-iming manusia, tidak ada iming-iming materi apapun atau keduniawian apapun kecuali adalah karena Allah. Itulah yang disebut sebagai ikhlas. Nah, ini ciri-cirinya. Khalifatullah, ya, mereka adalah yang diberikan amanah oleh Allah untuk memelihara, mengatur dan memakmurkan bumi serta seluruh isinya. Dengan apa? Dengan Islam. Nah, jadi khalifatullah itu dia syarat pertamanya adalah abid, harus orang yang beribadah ini. Jadi kata sama dengan kata Abdullah ini. Harus orang yang abid, harus yang orang yang beribadah. Karena nggak mungkin khalifatullah itu orang yang kafir, orang yang ingkar. Nah, kalau dia sudah orang kafir atau orang munafik misalnya, maka sudah tidak ada lagi level khalifatullah itu pada dia. Namanya juga wakil Allah, gitu ya. Wakil Allah itu pasti ya harus Abdullah. Nah, kedua, karena dia fungsinya menjaga, mengatur, memakmurkan, maka dia harus juga ad-da'i. Dia juga adalah orang yang berdakwah. Nah, berdakwah kepada siapa? Ya berdakwah kepada sesama manusia. Untuk apa? Mencegah al-fasad tadi. Nah, ketiga, dia adalah orang yang hakim, orang yang bijaksana, al-hakimu. Siapa itu yang bijaksana? Yang memutuskan segala perkara menurut ketentuan Allah. Ini namanya al-hakim. Luqmanul Hakim. Luqman adalah seorang yang kemudian senantiasa memutuskan segala perkara sesuai dengan hukum Allah. Maka digelari sebagai Al-Hakim. Nah, kalau kedua misi penciptaan ini terlaksana, ya, inilah yang kemudian disebut sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Barulah dia disebut sebagai umat terbaik. Kok bisa dibilang begitu? Karena dua syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya menjadi khairu umat tadi? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Misi khalifatullahnya dijalankan. Dia menjaga
amanah Allah di muka bumi dengan memelihara, mengatur, memakmurkan bumi dengan mengajak seluruh manusia menjalankan bil ma'ruf. Apa itu bil ma'ruf? Bil ma'ruf itu artinya bil Islam, mengajak kepada Islam. Wa tanhauna 'anil munkar dan mencegah dari kemungkaran. Mencegah orang untuk tidak menerapkan Islam gitu. Nah, jadi khalifatullahnya tercapai. Terus apa lagi? Wa tu'minuna billah dan dia Abdullah gitu. Jadi dia khalifatullah dan dia Abdullah. Itulah yang dimaksud sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Maka ketika pendidikan Islam itu berhasil sebagaimana pendidikannya Rasulullah kepada para sahabat, wajarlah Rasulullah mengatakan khairul kuruni korni atau khairun nasi korni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik waktu, sebaik-baik kurun, ya di masaku itu, kata Rasulullah. Maksudnya di masa Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena dua misi penciptaan manusia itu tercapai. Nah, pertanyaan sekarang tercapai tidak? Coba kita sebelum panjang-panjang ke sana kemari nih, para ustadz sekalian, tercapai nggak sekarang misi penciptaan itu? Nah, bisa dibantu di kolom komen ya. Kira-kira tercapai nggak misi penciptaan tadi? Padahal Allah sudah jelaskan, ya kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Untuk saat ini belum. Ya, iya memang harus kita akui. Untuk saat ini belum. Kenapa? Karena memang tidak terjadi, tidak terlaksana pendidikan yang benar-benar pendidikan di dalam Islam itu. Nah, inilah kenapa kita sangat penting sekali memahami tentang materi Certified Holistic Prophetic Education. Baik, kita lanjut ya. Nah, di dalam Islam ya untuk menghasilkan pendidikan terbaik tadi ada dua, ada madahnya, ada torikohnya. Nah, ada materinya yaitu dari Quran dan Sunnah, ada torikohnya yang menyampaikan, metode orangnya yang menyampaikan. Nah, dan Islam menetapkan bahwa Rasulullah lah yang menjadi pendidik tersebut, pendidik terbaik ya. Dan bukan kita yang mengatakan, melainkan nas Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jumu'ah ayat kedua? Ya, walladzi ba'asa fi ummiyina. Dialah yang mengutus, ya maksudnya Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Ya, ummina, yang buta huruf. Rasulam minhum, seorang rasul di antara mereka. Ya, apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugasnya membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab wal hikmah, Quran dan Sunnah. Nah, ini sering nih ayatnya dijadikan sebagai dalil pedagogi Islam. Nah, besok bersama Ustaz Agil nanti para Ustaz sekalian akan nemuin ini. Beliau akan pakai ayat ini ya sebagai pedagogi Islam. Ya, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Nah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini ayatnya. Di ayat yang lain, ya, nanti Allah juga sampaikan itu, lebih kurang begitu, ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas misalnya, basiron wa nadhiran. Dalam ayat ini ada 4 item yang harus kita pahami. Ada 4 item yang harus kita pahami. Apa itu? Yang pertama adalah pengajarnya, torikohnya tadi. Nah, pengajarnya ini, ya para ustadz sekalian, adalah pengajar terbaik. Jadi kalau misalkan antum punya sekolah, ya pastikan gurunya itu adalah guru yang terbaik untuk menghasilkan pendidikan terbaik. Salah satu itemnya adalah gurunya harus terbaik. Ya, nanti kita akan bicara nih bagaimana sekolah yang efektif itu. Ya. Kedua, proses pembelajarannya, yu'allimuhum. Ya, jadi proses pembelajarannya ini tidak bisa sekali.
Ya. Kenapa? Ya, kita tahu nih, ini kan fiil apa mudhari ya. Jadi kata kerjanya untuk saat ini. Jadi dia terus menerus gitu. Ya, bukan fiil madhi ya atau fiil amr ya. Tapi dia memang saat ini. Artinya dia terus menerus yu'allim ya, yu'allimuhum. Ya, hum itu maksudnya kan kata ganti ya untuk menunjukkan apa namanya eh, arti dari fi ummiyina tadi, ummiyina ya, kaum yang buta huruf itu. Kemudian ketiga, bahan ajarnya. Apa bahan ajarnya? Nah, bahan ajar inilah madah tadi namanya, madah materinya. Nah, madahnya itu nggak boleh main-main. Ya, harus berdasarkan madah atau materi yang terbaik. Namanya adalah Quran dan Sunnah. Nggak boleh madahnya itu adalah kitab Aristoteles misalnya. Nggak boleh. Atau teori Darwin misalnya nggak boleh. Bisa kacau nanti hasil pendidikannya. Yang mengatakan bahwa manusia itu dari kera misalnya. Ini nggak boleh. Jadi harus dari pendidikan terbaik. Nah, kemudian keempat, tujuan dari pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, ini uniknya begitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, tujuan pembelajarannya bukan untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan IPK cum laude, untuk mendapatkan sarjana, bukan. Tapi tujuan utama pendidikan Islam itu adalah wayuzakkihim, untuk mensucikan mereka. Maksudnya apa? Yang dulunya jahil, fidwal alim mubin, menjadi orang yang alim, jadi orang yang tahu. Yang awalnya syirik, ya menyembah berhala, ketika diajarkan dakwah Islam, ketika turun pendidikan Islam melalui Rasulullah SAW, maka dia menjadi orang yang hebat, yang bersih akidahnya. Itulah yang disebut sebagai wayuzakkihim, mensucikan mereka. Gitu. Nah, ya, makanya ketika ilmu itu tercemari dengan niat yang salah, dengan maksiat, dengan jual beli bangku, dengan gurunya korupsi dana bos, kepala sekolahnya korupsi dana bos, atau menterinya apa namanya nilai uang uang APBN segala macam, maksiat dia, maka ilmu tuh nggak akan turun. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah gubahannya ketika mendapatkan nasihat dari gurunya Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi' su'a hifzi. Fa arsadani ila taraki ma'asi. Wa akhbarani bi annal ilma nur. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Nah, jadi ilmu itu adalah cahaya gitu ya. Saya bacakan simpelnya saja. Dan cahaya Allah itu tidak akan mau, tidak akan mungkin ya bisa diperoleh oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang maksiatnya sistemik. Ya, untuk dapat SKS bisa beli, bisa bayar. Untuk kerjain tugas, buat proposal, buat skripsi, buat tesis, segala macam, bisa pakai cara-cara curang. Maka tidak ada nurullah tadi. Ilmu yang benar itu, yang hak tadi itu tidak ada. Kenapa? Karena kemudian ya dipakai cara-cara yang Allah tidak ridho. Nah, padahal tujuan dari pendidikan itu tadi seperti yang kita sampaikan untuk menjadi Abdullah dan Khalifatullah. Nah, berbeda kalau kita lihat hasil dari pendidikan Nabi. Diperoleh oleh para sahabat yang output, outcome, dan impact-nya itu adalah yang terbaik. Ya, padahal sebelumnya mereka itu lafi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Jadi ada gap yang sangat besar sekali ya, sebelum datang pendidikan Islam dengan setelah adanya pendidikan Islam, itu gapnya luar biasa. Ya, dan itu Allah juga sampaikan di surah An-Nisa ayat 9, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Nah, dan di dalam hadis Nabi SAW juga disampaikan sama ya, bahwa apa kata Rasulullah SAW, wa innama bu'istu mu'alliman. Saya tidak bacakan hadis secara apa namanya, secara eh, seluruhnya karena mengingat waktu ya. Tapi kita bisa melihat di akhir dari hadis panjang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, nanti bisa dibaca hadisnya secara sempurna ya di materinya. Kata Rasulullah, wa innama, dan sesungguhnya aku bu'istu, diutus oleh Allah sebagai atau hanya sebagai pengajar, mualliman. Nah, ini udah pas, ini sudah betul-betul apa bahasanya ya, sudah betul-betul tegas ya bahwa
Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa beliau itu diutus sebagai muallim, sebagai seorang pendidik, pengajar. Nah, lalu bagaimana kita melihat atau kita bisa membuktikan bahwa pendidikan Rasulullah adalah pendidikan yang terbaik? Maka ada salah seorang ulama namanya adalah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Rasul Al-Muallim, beliau mengatakan begini, "Fanazaratan yasiratan ila ma kanat alaihi." Ya, dengan melihat sekilas pada kondisi kemanusiaan, ya, qabla Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus, ya, sallallahu alaihi wasallam, wa ila ma'al ilahi, ya, basyariyah, ba'da risalah, dengan kondisi setelah datangnya risalah. Maka kata beliau, tu'tina awduha syahidin wa dalilin ala thubuti dzalik. Dapat, ya, memberikan kepada kita bukti yang jelas atas, ya, keluar biasaannya Rasulullah sebagai pendidik dan petunjuk atas hal tersebut. Jadi kalau kita melihat sekilas tentang kondisi kemanusiaan pra-Islam dengan kondisi kemanusiaan setelah Islam datang, maka akan terlihat bukti, ya, keberhasilan dakwanya Rasulullah sebagai pendidik terbaik. Nah, gitu maksudnya. Ya, sama ini kalau kita misalnya ada di sini yang guru gitu ya. Ada di sini dari kita yang guru yang hadir sebagai peserta. Menjadi guru misalnya 3 tahun mengajar di SMA misalnya. Anaknya masuk kualitasnya misalnya dari 1 sampai 10 di angka 5. Keluar dari SMA kualitasnya 5,5 misalnya. Maka ini kan sebenarnya sekilas kita melihat, ya, antara eh, pra dengan pasca gitu ya, antara sebelum bergabung dengan setelah bergabung tidak ada perubahan signifikan, itu kan berarti kita gagal kan gitu ya. Nah, sebaliknya ketika perannya poinnya 5, kemudian ketika lulus poinnya 10 misalnya, nah disitulah terlihat keberhasilan pendidikannya, kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Dan juga dibuktikan, disampaikan oleh para tokoh dunia tentang kehebatan Rasulullah SAW, ya, oleh William Montgomery Watt, ya, di dalam bukunya Islam and in the Integration Society. Dia menyebutkan apa, ya, bahwa Rasulullah itu, ya, bukan hanya sekedar mengubah kepribadian, tapi juga mengubah, ya, social stability, ya, bagaimana kondisi stabilitas sosial saat itu dan perubahan yang ada. Jadi not only personal piety, bukan hanya sekedar perubahan personal, tapi juga perubahan tataran stabilitas sosial yang ada di Mekah saat itu dan di Madinah. Nah, gitu. Nah, kemudian disebutkan juga oleh Dr. Thomas W. Arnold, ya, dalam bukunya The Preaching of Islam atau Dakwah Islam, ya, bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya open it, ya, new doors, bukan hanya membuka pintu baru dalam perkembangan intelektual atau intellectual development, tapi juga kemudian memberikan, ya, set the foundation, sebuah asas bagi civilization, sebagai sebuah peradaban yang kemudian itu nanti, ya, dalam waktunya later produce, ya, akan menghasilkan, ya, perkembangan, ya, advance, ya, perubahan pengembangan yang luar biasa in education and science. Nah, jadi bukan hanya sekedar umat Islam yang mengapresiasi, tapi juga ternyata tokoh-tokoh pendidikan dunia itu juga mengapresiasi. Maka lucu sekali ketika misalnya ketika kita diskusi dengan seseorang, kita tawarkan pendidikan nabawiyah, dia nolak gitu. Itu sebenarnya penolakan tanpa dasar. Harusnya dia bisa memberikan argumen kenapa dia tolak gitu. Di sisi lain, justru orang-orang Barat mengagumi, mengakui kehebatan Rasulullah SAW itu. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana sebenarnya apa namanya ranah pendidikan holistik itu? Nah, ini yang juga sering keliru dipahami. Nah, jadi kita itu selalu berkutatnya di sini. Asik sekolah terus. Sekolahnya misalnya menghasilkan lulusan yang gagal, ya, atau katakanlah gagal, outputnya gagal misalnya gitu. Nah, ini nggak pernah ditanya nih. Ini nggak pernah ditanya. Apalagi ini yang disalahin ini terus.
Nah, nanti pihak kepala sekolah nyalahin guru. Nah, guru nyalahin diri sendiri akhirnya. Padahal itu bukan domain dari holistic prophetic. Nah, jadi holistic prophetic itu namanya juga holistic yang menyeluruh ya. Dia bukan hanya sekedar sekolah, tapi inilah lingkupnya. Jadi yang pertama sekali itu ada namanya ranah kebijakan dan layanan. Nah, siapa yang memastikan ini terjadi? Namanya adalah negara. Negara yang memastikan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang pertama disebut sebagai siasatu ta'lim, politik pendidikan. Kemudian yang kedua dari sisi anggarannya, iktisodiyah, ekonominya. Nah, jadi ini dalam bentuk apa? Pertama, menyediakan kurikulum berbasis akidah. Nah, jadi yang menyediakan kurikulum itu siapa? Negara. Sama seperti saat ini sebenarnya. Siapa yang menyediakan kurikulum? Ya memang harusnya negara. Tapi bukan kurikulum sekuler. Ya, tapi harusnya kurikulum berbasis akidah gitu. Kedua, mewujudkan sekolah berkualitas dan cuma-cuma, ya, berkualitas dan cuma-cuma yang itu memang kalau bisa kita sampaikan gratis gitu. Jadi sekolahnya itu gratis, bukan berbayar. Sekarang kan udah ada juga sekolah gratis. Iya, tapi kualitasnya tidak berkualitas kebanyakan. Kebanyakan ya, bukan semuanya. Ketiga, ya, menyediakan sarana, fasilitas, dan beasiswa yang mendukung proses pendidikan itu. Nah, ini kan kaitannya dengan policy, kebijakan, dan alokasi anggaran kan. Sarana prasarana ini kan anggaran. Kemudian tidak hanya itu, ketika nanti lulus, para generasi-generasi mudanya disiapkan lapangan kerja. Ya, disiapkan lapangan kerja. Nah, ini adalah ranah kebijakan dan layanan. Jadi negara punya andil, ya, tidak hanya sekedar ranah fungsional gitu. Ya, silakan nanti bapak-bapak sekalian atau para ustadz sekalian dibaca ya kitab-kitab tentang tarbiyah nabawiyah atau tarbiyatul aulad misalnya, pendidikan anak. Nanti akan ada nih ketemu yang begini. Bagaimana misalnya zaman Umar itu ya, gaji guru itu 15 dinar misalnya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu membebaskan tawanan perang Badar dengan hanya mengajarkan anak Madinah baca tulis misalnya. Bagaimana dulu di zaman Abu Bakar ya para sahabat-sahabat itu diutus ke berbagai wilayah negara untuk mengajarkan anak-anak negeri di negeri-negeri yang sudah difutuhat. Itu disampaikan. Nah, baru kemudian di ranah kebijakan dan layanan yang berjalan sebagaimana yang benar, yang baik, baru kemudian yang kedua ranah fungsional. Di situ ada sekolah, sorry, ada rumah dulu, kemudian ada masyarakat, ada sekolah, dan mereka harus saling memberikan sinergi positif kepada lembaga pendidikan, ya, atau kepada pendidikan itu sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai lingkungan ilmu. Saya kasih contoh di Madinah misalnya. Madinah itu adalah daulah Islam pertama. Negaranya memberikan fasilitas dengan baik pendidikannya. Nah, diberikanlah sekolah, didirikan sekolah. Kalau dulu namanya kutab, ya, kutab-kutab didirikan. Kalau sekarang mungkin madrasah didirikan. Ya, yang ngajar siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ketika kemudian anak-anak penduduk Madinah itu pulang dari sekolah, pulang dari kutab, kemudian mereka di jalan pulang itu ketemu pasar atau ketemu masyarakat. Masyarakatnya pun adalah kelompok dari para sahabat dan sahabiah. Sampai mereka akhirnya pulang ke rumah, yang ketemu bapaknya sahabat, ibunya sahabiah. Rata-rata begitu. Inilah yang disebut sebagai lingkungan ilmu. Negaranya menjalankan tugasnya dalam ranah kebijakan dan layanan. Kemudian ranah fungsionalnya ada rumah, masyarakat, sekolah juga menjalankan ya tugasnya sebagai lingkungan ilmu. Ya, apa landasannya? Landasannya dari hadis Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwa menuntut ilmu itu fardu wajib bagi setiap muslim. Karena dia negaranya memahami Islam, maka diterapkanlah kemudian wajib pendidikan itu sebagai bagian daripada khidmatul asasiyah namanya, layanan pokok. Karena rumahnya, di sekolahnya, masyarakatnya memahami ini, maka juga akan diberikan kualitas terbaik. Nah, ini dia. Jadi, negara
sebagai policy, ya pemberi policy kebijakan dan juga anggaran di APBN-nya, kemudian keluarga, masyarakat atau masjid dan lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi positif untuk menghasilkan generasi terbaik tersebut atau insan kamil itu. Nah, keluarga dalilnya ini, ya kan? Masyarakat masjid dalilnya ini. Lembaga pendidikan dalilnya ini. Nah, silakan nanti dibaca karena kemudian waktu kita juga tidak ini ya, tidak panjang untuk materi ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, baru kemudian kita bicara tentang kurikulumnya. Tadi kan kita bicara tentang Thariqah ya, tentang Rasulullahnya. Nah, sekarang kita bicara tentang kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu ya dalam bahasa apa namanya Yunani ya, secara etimologi dari bahasa Latin itu artinya adalah jalur balapan, seperti ini. Atau lintasan yang ditempuh. Ini dia. Makanya dia disebut sebagai proses. Karena nggak mungkin dari start langsung finish, pasti ada proses. Islam juga sama memaknainya, artinya adalah jalur atau jalan yang ditempuh. Atau bahasa lainnya dikenal dengan istilah manhaj atau metodologi. Nah, cuman bedanya ya metode atau jalan yang ditempuh tadi itu harus berpatokan kepada dinul Islam, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan basis akidah untuk mendapatkan keriduan Allah Ta'ala. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, makanya nanti di dalam kurikulum itu didesain. Yang pertama didesain dari tingkat usianya. Jadi pembelajaran itu tidak langsung tiba-tiba sulit. Nah, gitu. Nanti di pedagogi Islam itu akan dijelaskan. Besok ya, insya Allah. Besok malam. Jadi ada namanya level mubtadi, ini di awal. Ada mutawasid, ya. Kalau di saat ini MTS, kira-kira gitu ya. Ada muntahi atau aliyah. Nah, kalau sekarang. Jadi berbeda dia. Nah, jadi ada mubtadi, ada atau mutawasid, ada muntahi. Ya, pengelompokan untuk tingkatan ini itu berdasarkan keilmuan, bukan cuma sekedar usia dan gelar. Nah, jadi kalau misalkan ada seorang mu'allaf baru masuk Islam misalnya, mu'allafnya 40 tahun dia, apakah langsung muntahi? Enggak, dia harus mubtadi dulu. Gitu, enggak boleh langsung tiba-tiba muntahi. Nah, seperti saat inilah banyak, ya kan? Banyak sekarang kita temukan orang langsung belajar tentang ulumul Quran, tapi akidahnya masih masih belum pas. Akhirnya dia mempelajari ulumul Quran bukan tambah pintar, malah jadi liberal. Kenapa? Akidahnya nggak dibahas dulu, adabnya nggak dibahas dulu, langsung tiba-tiba muntahi. Nah, itu cacatnya pendidikan hari ini. SD-nya formal, SMP-nya formal, SMA-nya formal. Tiba-tiba kuliah langsung masuk UIN. Nah, akhirnya ketemu dengan kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan, ikut-ikutan dia. Kenapa? Karena tidak kuat landasannya. Gitu. Bahayanya begitu. Nah, dan dalam kurikulum itu ya kita harus membedakan mana yang kategorinya hajatul asasiyah, mana yang khidmatul asasiyah. Nah, jadi pendidikan itu masuk dalam kategori khidmatul asasiyah. Dia adalah layanan pokok. Siapa yang menyediakan layanan ini? Jawabannya negara, bukan sekedar swasta. Nah, alhasil sekarang kalau kita lihat kenapa kok bisa sekolah swasta itu mahal? Karena dia membiayai dirinya sendiri. Sehingga mau nggak mau, ketika kita menginginkan kualitas yang bagus, walaupun seharusnya memang begitu, tapi karena dia swasta, akhirnya dia akan menggenjot SPP-nya. Dia akan menaikkan SPP, itu wajar. Tapi bayangkan, kalau yang memberikan kualitas itu adalah negara. Nggak mungkin kemudian sekolah itu akan mahal. Gitu ya. Pasti akan dibuat murah berkualitas. Nggak usah jauh-jauh ke dalam peradaban Islam. Saat ini kita bisa lihat di mana? Di Finlandia, silahkan dilihat. Di Inggris, silahkan dilihat. Ya kan? Di Jepang, silahkan dilihat. Itu negara-negara maju yang menerapkan ini. Negaranya turun tangan betul-betul memahami urgensi pendidikan itu. Maka kualitasnya bisa dipertandingkan. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sepintas saja. Ada kemudian juga ya tingkatan usia dalam perspektif ulama. Nah, ini sedikit saja untuk menyegarkan panggilan-panggilan. Nah, jadi kalau pernah dengar nanti ada hadis Nabi misalnya menyebutkan ya gulam, nah itu artinya adalah anak-anak di usia 7 sampai apa namanya sorry, anak-anak masa setelah sapih ya atau 2 tahun ke atas sampai 7 tahun. Itu namanya gulam.
Ada namanya yafi' ya, itu adalah anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun. Ya, atau bahasa kita nanti ada juga tamyiz ya, ya proses dari anak-anak hingga nanti dia balik ya. Syekh ya, ini syekh ini jangan salah ya. Jadi syekh ini untuk usia 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau misalkan kita nanti disebut syekh jangan mau kalau masih usianya 30 tahun ya. Nah, ini definisi kurikulum secara umum. Ya, pada intinya kurikulum itu adalah sebuah perencanaan. Nah, kira-kira gitu ya, perencanaan. Dalam Islam juga sama oleh para pakar-pakar Islam. Jadi, kurikulum itu adalah sebuah proses perencanaan atau seperangkat rencana ya untuk kemudian menghasilkan tujuan pendidikan Islam itu. Yaitu sebagai apa tadi? Ya, sebagai proses menuju penyempurnaan misi penciptaan manusia, yakni sebagai Abdullah dan Khalifatullah yang kemudian orientasinya adalah keridhaan Allah Ta'ala. Nah, tidak tidak juga jauh beda dengan definisi kurikulum yang ada di undang-undang apa nasional ataupun juga di Perpu ya, peraturan pemerintah ya peraturan pemerintah sorry ya di ayat ke 1 ya pasal 1 ayat 9. Jadi lebih kurang sama. Ya, bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana ya, perangkat rencana. Tip. Nah, ini dia bedanya dalam pendidikan Islam dengan selain Islam. Ya, jadi di dalam Islam itu dia bukan taklim, ya, bukan taklim. Maksudnya bukan sekedar taklim gitu. Taklim itu adalah bagian, iya betul bagian, tapi bukan sekedar taklim. Bukan juga sekedar ta'dib, ya, pendidikan adab bukan. Tapi yang benar adalah tarbiyah sakofiyah atau bahasa kita adalah taskif, tarbiyah sakofiyah. Nah, ini yang sebenarnya paling tepat. Kita menggambarkan bagaimana dulu Rasulullah SAW membentuk para sahabat menjadi para orang-orang yang luar biasa. Sampai digelari sebagai radhiyallahu anhu. Yang Allah ridho kepada mereka. Nah, di taskif itu ada materinya, madahnya. Apa itu madahnya tadi? Quran dan Sunnah ya. Jadi sumber dan standarisasinya adalah hukum Islam. Hukum Islam itu adalah Quran dan Sunnah. Nah, inilah bagian kurikulum namanya. Untuk menyusun kurikulum. Nah, kurikulum itu nanti ada yang kaitannya dengan Sakofa, ada yang sains, teknologi. Nanti di pembahasan keempat atau kelima kita bahas. Nah, ya. Dan yang merancang kurikulum itu sebenarnya bukan orang-orang asal, bukan asal-asalan orang, tapi adalah ahli pendidikan atau tim kurikulum itu sendiri. Nah, jadi yang paling masuk akal atau yang paling logis sebenarnya yang merancang itu harusnya negara. Nah, ini terkait madahnya. Kemudian terkait yang mengajarkan kurikulum ini. Nah, itu namanya thariqah atau metodologi. Siapa yang menyampaikan metodologinya ini tadi? Siapa yang menyampaikan pembelajaran tadi? Maka di sini berlakulah pedagogi Islam. Ya, salah satu kitab yang saya sarankan adalah kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Nah, siapa yang menyampaikan pembelajaran ini? Namanya muallim. Muallim itu siapa saja? Ada guru, ada orang tua, ada ustadz, ada masyarakat, siapapun. Ya, muallim. Ya, muallim yang memiliki kapasitas sesuai dengan keilmuannya. Ya, makanya dulu di zaman para imam itu, di zaman Abbasiyah misalnya, ya banyak tuh orang tua yang ketika anaknya mau belajar fikih, nanti orang tuanya menganjurkan ke ulama ini, mau belajar tasawuf ke ulama ini, ya, mau belajar tentang usul apa namanya tentang hadis ke ulama ini, belajar sejarah ini gitu. Jadi muallim itu bukan hanya sekedar guru gitu, ya bukan hanya sekedar guru. Nah, di dalam metodologi itu nanti ada pendekatan, ada strategi, ada model, ada metode, ada teknik. Nah, ini pembelajaran. Ini sama lah ya, gitu ya. Kemudian dalam hal evaluasi, ada pengukuran, ada penilaian, ada pelaporan. Apa yang dievaluasi dalam pendidikan Islam itu imannya, akhlaknya, ilmunya, 3. Nah, inilah kemudian figur nomor 4 tentang integrating atau integrated Islamic curriculum. Gitu. Nah, kenapa dibilang taskif? Karena dia proses transfer sakofah. Kenapa dia dibilang tarbiyah? Karena prosesnya yu'allimuhum. Dia nggak bisa sekali, dia harus berkali-kali. Jadi selain kita mengajarkan, kita pun harus memastikan pembelajaran tadi itu nyampe ke anak tadi. Kalau di zaman Rasulullah dulu, eh, Rasulullah harus memastikan pembelajaran itu sampai kepada para sahabat. Bagaimana cara memastikannya? Dengan menyuruh sahabat melakukan amalan yang sesuai dengan ilmunya. Contoh, Sallu kama ra'aitumuni usolli.
itu adalah proses taskif, tarbiyah sakofiyah. Jadi bukan sekedar ilmunya, tapi juga bagaimana ilmu itu mewujud dalam amal. Karena ilmu itu konsekuensinya adalah amal, ya, amalu biha. Jadi mengamalkan yang dipelajari. Itulah yang disebut sebagai tarbiyah sakofiyah. Jadi bukan cuma sekedar taklim. Taklim itu pulang dari taklim, tidak ada ustadz yang memastikan ini jamaahku ini menerapkan nggak apa yang kusampaikan. Nah, itu taklim nggak ada itu. Kalau takdib, dia hanya sekedar adab saja. Ya, adab itu adalah sesuatu yang sifatnya khulukun, nggak kelihatan, jujur, amanah, ya, itu adab. Tapi kalau tarbiyah sakofiyah, sakofa itu nanti ada kaitan dengan akidah, ada kaitan dengan keilmuan. Nanti di materi keempat kita belajar. Ya, itulah lebih kurang. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini dia apa namanya penjelasannya sedikit. Jadi tentang madah dan metodologi. Ya, jadi sederhananya adalah untuk madah itu atau materi tadi harus terintegrasi dengan nilai Islam dan peradaban Islam, tidak bertentangan dengan metodologi studi Islam, ya. Tiga, efektif, efisien, dan optimal. Kemudian keempat, thoriqohnya, guru bukan hanya sekedar transfer knowledge, tapi juga transfer personality. Makanya dulu ya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan ya, kanu ida atau rojula liyakhudhu anhu. Dulu kami para salaf ketika mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, nazoru ila hadihi. Dilihat dulu bagaimana akidahnya. Wa ila samtihi. Kemudian dilihat bagaimana akhlaknya. Wa salatihi. Dilihat bagaimana salatnya. Tumma akhadu anhu. Barulah diambil ilmu darinya. Kalau sudah dipastikan itu. Nah, itulah saking hati-hatinya mereka untuk mencari orang yang akan digali ilmunya. Baik. Nah, ini kita lewatkan saja. Ya, ini salah satu contoh kurikulum ibadah dalam Islam, ya, tentang sholat dan praktek memisahkan tempat tidur. Kemudian ini juga tentang adab makan. Ya, ini adalah bagian daripada madah. Ya, ini adalah bagian daripada madah. Nah, oke, nih sedikit lagi kesimpulannya. Jadi kurikulum tadi ya bicara tentang madah itu harus kita pahami diberikan untuk manusia, ya, untuk diturunkan untuk manusia. Jadi kurikulum itu diterapkan untuk manusia, diberikan untuk manusia. Manusia itu dia adalah materi yang punya kebutuhan. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan nalurinya. Nanti di pekan kedua akan kita bahas atau di materi ke besok ya, besok atau lusa. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tadi, biasanya ada dua yang mendorong. Pertama, dorongan akal, kedua, dorongan nafsu. Nah, jadi kalau seandainya akalnya atau nafsunya ya tidak diatur oleh Islam, maka dia kemudian akan berlaku maksiat. Maka ketika kita bicara itu, ya manusia ini tadi dalam memenuhi materi berkebutuhannya, dia harus tahu untuk apa diciptakan. Nah, siapa yang menciptakannya? Untuk apa diciptakan? Apa konsekuensi penciptaannya tadi? Sehingga ketika dia mengetahui hakikat penciptaan ini tadi, inilah yang menjadi lokomotif, inilah yang akan menjadi guidance untuk akalnya dan untuk nafsunya memenuhi kebutuhan. Insya Allah kita akan bahas di materi berikutnya ya. Nah, jadi kurikulum itu ya madah tadi kita sudah bicara tentang definisinya, dia adalah rencana, kemudian cakupannya ya Quran dan Sunnah ya. Kemudian purposif kurikulumnya ya siapa subjeknya? Subjek kurikulum itu adalah manusia. Siapa objeknya? Objek kurikulum itu adalah manusia. Latar belakang kurikulum dibuat untuk apa? Kita harus mengetahui pertama rumusan kurikulum itu. Ya, bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana pembelajaran atau mada tadi untuk menghasilkan ya manusia yang sesuai dengan misi penciptaannya. Apa misi penciptaannya? Berarti tujuan penciptaannya tadi yaitu sebagai khalifatullah dan abdullah. Setelah kita sudah tahu latar belakang kurikulum ini tadi dibuat, maka kita rancang kurikulum tersebut. Ya, dimulai dari merencanakan, mengimplementasikan, mengontrol, dan mengevaluasi. Nah, ini insya Allah untuk kurikulumnya kita akan bahas nanti di apa di materi-materi berikutnya. Ya, demikian ya untuk materi pertama. Saya sengaja memang tidak sampaikan semua agar bisa berlanjut di pelatihan-pelatihan
malam-malam berikutnya. Silahkan bagi para ustadz atau bapak-bapak sekalian yang ingin diskusi terkait materi kita pada sesi pertama. Tafadhol. Mohon izin Ustaz. Ya, silakan Pak Isman. Oke, boleh diarahkan ke slide nomor 2. Wah, slide nomor 2 ya. Slide nomor Yang 2. yang Ini ya, bagan tadi, yang bagan. yang bagan. Oke. Iya, Oh, oke, oke, oke. Saya salah. Yang ini ya. Ini Pak ya. ya, ya betul. Ya, Oke. di situ tadi kan di bawah-bawahnya itu kan banyak pembahasan tentang mudaris ya. Kalau Kiai eh, dari Kiai Yarkasi itu kan ada ini yang dari Gontor tuh ya. Ya. Eh Atoriko Ahamu Minal Madda itu. Terus kemudian eh, ada mudaris, kemudian berikutnya ada ruh al-mudarisnya. Nah itu kok tidak ada di situ, di mana nanti letaknya nih? Oh, begitu. Siap, siap. Nah, nanti sebenarnya kalau untuk bagian itu, kita akan lebih banyak di pedagogi. Insya Allah besok malam, Pak. Di besok Oh malam gitu. nanti akan dibahas Nggak, lebih maksudnya di detail bagan lagi. ini kok nggak tercantum di situ gitu kan, yang mempengaruhi kan hanya metode dan madanya atau materinya. Ya, ya, ya. Sementara kalau setahu saya kalau nggak salah ingat itu ya Yarkasi itu bilangnya ada mudaris, ada ruh al-mudarisnya. Ada ruh al-mudaris, ada gurunya, Iya, ada keimanan si guru tadi, kira-kira begitu ya. betul. Ya, nanti itu sebenarnya eh, cakupannya pedagogi. Jadi pedagogi itu nanti akan Hmm. dijelaskan lebih dalam tentang bagaimana kriteria pendidik. Jadi Oh. kriteria pendidik itu ada kriteria dari sisi akidah. Nah, itu nanti yang Bapak maksud. Hmm. Kemudian ada kriteria profesionalitas, keilmuannya. Ya. Kemudian ada kriteria dari tampilan atau penampilan. Maksudnya ada Hmm. bagaimana dia menyampaikan ilmu dan sebagainya. Insya Allah besok malam, Pak. Oke. Nah, Oke. ini jadi Nah, oke, kaitannya dengan impact Tat. ya, Kan silakan. selama ini kan maaf ya, sekolah secara formal itu hanya eh, berorientasi pada output outcome. Output outcome ya betul. Ya, sementara impact hampir selama ini belum belum apa ya, belum diinventaris secara benar. Bahkan maaf maaf nih beberapa sekolah saya sering ke beberapa sekolah itu nanya ada nggak direktori ikatan alumninya. Itu nggak terurus sama sekali sehingga kita nggak tahu impactnya apakah dia setelah sekolah itu punya menjadi Abdullah atau bisa menjadi Khalifatullah. Khalifatullah. Betul Belum betul belum betul. pernah ini loh, artinya sejauh mana nanti itu pendidikan ala Shihab ini untuk apa ya, memberikan referensi yang tepat untuk sekolah-sekolah Islam supaya impact-nya ini benar-benar eh, terdokumentasi atau kelihatan gitu. Ya, memang kalau kita lihat ya di sekolah-sekolah Islam secara umum, saya termasuk yang agak eh, merasa puas itu ketika melihat, mungkin nanti Bapak bisa cek juga Universitas Muhammadiyah yang di Jakarta kalau nggak salah ya. Itu di website mereka ada Hmm. tracking alumni, ya kan? Oh, Nah, tracking alumni itu kemudian eh, tervisualisasi itu dalam bentuk ada yang bagan, ada yang kayak semacam hmm. grafik di mana saja alumni bekerja. Itu kan Ya, ya. sebenarnya bagian daripada inilah pendataan alumni atau pendataan impact tadi untuk mengetahui sejauh mana sih output dan outcome ini tadi bisa kemudian kita lihat hasilnya dalam bentuk realisasi di masyarakat atau di profesional dia atau di lembaga dan sebagainya. Memang saya lihat itu sangat sedikit ya Pak yang Hmm. ada di Indonesia ya. Kalau di web-web luar negeri memang belum saya inilah belum saya lihat. Tapi memang eh, waktu saya lihat websitenya Universitas Muhammadiyah Jakarta itu luar biasa. Jadi mereka bisa Hmm. nge-tracking gitu ya. Ya wajar juga karena memang sudah sangat besar sekali gitu ya. Ya, ya, Jadi ya. bisa ketahuan. Nah, itu sebenarnya salah satu cara kita lah ya, secara kuantitatif melihat oh sudah ke sini plus Hmm. kualitatifnya juga gitu ya. Hasil dari hasil dari pendidikannya. Nah, jadi Iya. it- bagus juga itu nanti kalau misalnya
kita kembangkan di Cihop. Kalau di Cihop sendiri memang belum belum ada sampai pembahasan detailnya. Kita kan hanya Hmm. menyampaikan secara paradigmatis ya untuk saat ini. Tapi insya Allah nanti boleh kalau kita ingin kembangkan ke sana. Betul itu. Barangkali perlu dibuka ini Ah, ruang alumni ya, karena saya sendiri terus terang oh gitu ya. terlalu banyak mengikuti di Fikih Fidin ini, kemudian grupnya banyak yang saya kan Ikuti saya di grup hampir yang setiap mana? kali kegiatan ikut gitu. Ikut ya. Masya Iya. Allah. Siap, 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 siap. Kita akan coba tracking. Kalau sekarang memang yang kita bisa tracking itu ya satu dari Hmm. PKPI ya. Kalau PKPI kan Oh kita ya mau ya ya, gabung ke ya. situ. Kemudian dari pelatihan-pelatihan yang premium. Karena kalau pelatihan yang sifatnya yang satu malam biasa seperti yang Ya, ya. yang yang belakangan ini, memang lebih banyak apa ya? Saya bukan mau menyinggung tentang niat ya. Kita nggak Hmm. bisa lihat ke sana. Tapi memang Ya, ya, ya. selesai pelatihan kadang keluar dari grup. Biasa yang lama bertahan itu dia juga mau ikut pelatihan premium. Artinya kan dia bukan mau nyari sertifikat saja, tapi memang lebih kepada ilmu, Pak. Oh ya. Iya, iya. Ya, Itu ya, 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 ya. Oke, karena saya beberapa yang saya tertarik itu sempat kemudian ya terus terang yang di ini konsultan itu. Saya oh ya, coba ikut juga. lihat itu memang selama ini beberapa prakteknya kita hanya sebatas membuka wacana, tapi belum belum apa ya, belum banyak memberikan solusi yang sifatnya real untuk kita apa kembangkan di sekolah itu. Iya, iya. Memang kalau kita lihat di ini ya, banyak perkumpulan ya di Ya, di ya. luar negeri sana, Hmm, itu memang mereka lebih banyak ke penelitian, hmm. kemudian juga banyak memberikan sumbangsi dalam bentuk seminar atau talk show atau buku atau juga turun ke masyarakat ya salah satunya turun ke masyarakat dan ya kalau di Indonesia mungkin apa ya LIPI mungkin ya yang lebih ke sana Pak yang penelitian yang Iya, maksudnya yang memang barangkali kan inilah ini kan LPK ini kan sudah saya kira para besar. ustadz-ustadznya kan sudah apa ya melampaui referensi untuk Ah, menyelenggarakan apa ya istilahnya kayak caritas lah apa bentuknya lah kita bisa Caritas ya sumbang saran siap yang siap real siap gitu. Misalnya ada wilayah-wilayah, oh ini wilayah apa Jakarta, wilayah Bogor kan bisa kita saling kolaborasi dengan berbagai macam latar belakang kita masing-masing. siap betul 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 jadi memang apa charity-nya tadi ya kemanusiaannya memang Eh, bisa jadi insya Allah nanti awal awal Januari kita sudah akan meetingkan kembali dengan kawan-kawan Ya, untuk artinya supaya impactnya impactnya lebih besar. impactnya menghasilkan Abdullah dan Khalifatul Bil Ard itu Khalifatullah, betul-betul ini loh, belum Masya apa ya Allah. istilahnya ada hasilnya. Karena saya lihat juga, Betul, betul, betul. saya lihat juga beberapa maaf maaf ya, saya sering nggak open video, nggak open kamera, karena Iya, saya lihat iya. loh, yang hadir itu maaf aja, kadang-kadang apa, mbok coba masalah mau dibilang apalah, mbok coba saling terbuka kita itu kan media untuk sharing tuh. Iya, Itu aja, iya, iya. terima kasih. Siap, siap. Sama-sama, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih nih masukan nih. Jadi, ya, apa ya, di LPK maupun di PKPI memang kan saat ini kita terus melihat lah apa apa kira-kira kebutuhan dan apa kira-kira yang bisa kita sumbangsikan di apa namanya dunia pendidikan. Salah satunya sebenarnya kalau kami memang eh, mengawalinya dari mematangkan konsep itu, Ustadz di mematangkan Jambi konsep ya? itu. Saya di Batam, saya di Oh, di Batam. Batam. Oh, kok Iya. itu ada Sultan Taha ya, UIN Sultan Oh Taha. iya, lagi kuliah S3. Kemarin baru Oh, dari Jambi. saya selama hampir 6 tahun lebih Di ke Jambi Pak ya. Diniyah Terus ada. Al Azhar Jambi sama ini Muara Bungo dan Tebu Masya setiap bulan Allah. itu. Sekarang masih? Sudah enggak karena Oh sudah putra-putranya sudah enggak. pada pulang dari sekolah di luar negeri kan. Ada yang dari Oh Madinah, iya, ada iya. yang dari Malaysia, ada yang di Mesir kan udah pada pulang udah. Alhamdulillah itu bisa jadi ini ya. Dulu awal-awal saya tahun 2006 ya memang pelosok. Alhamdulillah sekarang perkembangan dunia putri Jambi itu sangat pesat. Alhamdulillah. Belum ini sih, maksudnya belum menguasai wilayah Jambi. Baru Oh,
sekedar kuliah gitu kan, itu pertemuannya juga 1 minggu lah lebih kurang kan, karena kita kan pakai apa namanya, eh, online offline kan, hybrid Oh, kan Pak ya. Jadi memang ya mungkin di semester 3 nanti kayaknya bakalan sering apa ketemu dengan promotor baru akan lebih sering lagi ke Jambi. Insya Allah nanti iya, kita dia di teman-teman di UIN ada Prof Sukri segala itu. ah Prof Sukri itu saya dulu sering berbagi buat guru-guru TK di sana. Saya sering dibawa ke Tanjab Tim, Muara Tebung. Ahmad Syukri ya. Iya, Profesor Ahmad Sukri. Ahmad Syukri, iya 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 iya. Beliau sekarang lagi buka pondok pesantren juga. Beliau Oh, salah satu dosen hmm. kita Pak di UIN Beliau di Pasca. ketua Setitat itu Al Azhar Jambi. Oh, masya Allah. Iya, Siap siap. Nanti ya coba artinya ini di ini lagi. saya tadi loh impact itu belum belum terasa. Artinya, Belum terasa saat ini ya, Masya iya Allah. artinya mohon maaf nih untuk bagaimana sebuah lembaga pendidikan baik sekolah ataupun apa PKBM atau apapun kan belum belum punya tracking yang tadi dibilang Ustadz itu. Tapi setidaknya kan kita bisa memberikan apa ya semacam apa ya ya tadi kayak apa caritas lah untuk itu. Ya betul Ya betul. barangkali kalau Insya Allah. di ini dikelola dengan baik kan kayak apa progresnya Indonesia mengajar kan bisa kemana-mana dan Hmm, banyak orang peduli. Artinya ini menjadi satu pintu barangkali. Makasih. siap. Siap. Oh, sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Pak Pak Dudi tadi open cam, habis itu off cam lagi kemarin. Silakan Pak, silakan kalau ada yang mau ditanya. Ya, mohon maaf sinyalnya nih. Iya, udah Jelas udah suaranya berkurang tetap. sisa 3 ya. Tadi berenam ini udah sisa bertiga nih. Silakan Pak. Ya, ya, Insya Allah. Luar biasa ya, ini baru pembukaannya saja luar sudah ini ya. Eh, Baru saja saya juga beberapa hari lalu diskusi gitu ya dengan kawan-kawan praktisi pendidikan juga gitu ya. Kami ya Ah, menyadari bahwa eh, kalau ada istilahnya kita bermain bola gitu ya di lapangan yang milik Yahudi, maka kalau kita berharap ada perubahan dari generasi kita, sedangkan kita masih menjadi pemain di lapangannya orang Yahudi, memang nggak mudah gitu ya. Maka semoga ini menjadi apa namanya salah satu tadi ya stimulan ya untuk ke depan kita bisa membuka, maka kita membuat lapangan tersendiri gitu ya, gitu ya. Memang yang harus kita lakukan ya tidak bermain di lapangan mereka gitu. Sedangkan ya mirisnya pendidikan kita di Indonesia ini lebih banyak gitu. Masih dikuasai oleh mereka gitu ya. Maka harapannya berharap besar sih bisa men-sharingkan kembali nanti pada para siap. pengajar-pengajar, teman-teman juga pendidik ya, yang kita bisa sama-sama membuat lapangan sendiri, kurikulumnya tersendiri gitu ya, yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Ya kebetulan saya kalau saya di Bandung ya di Cimahi memang sudah ada Oh, beberapa juga Cimahi, kutab Masya ya, Allah. kutab gitu ya. Khususnya kutab yang memang dibuat sama Ustadz Budi Ashari gitu ya. Budi Asari ya. Di Kitab Al-Fatih gitu Bandung ya. ada beberapa gitu. Ya, yang kutab Al-Fatih betul. Memang dari sana pun saya lihat gitu ya. Alhamdulillah istri juga pernah ikut akademinya di sana kan ada akademi untuk menjadi guru itu harus ada penggemblengan 2 sampai 3 tahun gitu. Memang eh, relate ya saya lihat nih nyambung sekali dengan materi yang disampaikan gitu ya. Eh, dari sana kadang sudah belajar lama di Kutab Al-Fatih bikin kutab lagi itu sendiri gitu. Memang sudah menjamur juga beberapa kutab-kutab yang di Bandung dan Cimahi. Tapi memang belum masih menjadi minoritas gitu ya dibanding sekolah-sekolah yang tadi ya sekolah-sekolah yang eh, dibuat oleh mereka ya oleh Yahudi yang memang masyarakat kita masih aksesnya terbatas gitu ya. Sedangkan tadi untuk menempuh pendidikan yang baik yang bagus terkadang butuh biaya juga yang besar gitu ya. Terus Baik itu Pak aja Dudi, Ustaz. Masya Allah. Saya tidak bertanya. Siap siap. Insya Allah Ya, siap untuk menyimak 4 hari selanjutnya Insya Allah. iya. Sedikit menanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Dudi. Memang eh,
Kutab itu sebagai satu fondasi di level mubtadi memang yang saat ini kita pakai. Kalau di Batam kita juga ada namanya Rumah Quran Anak Tangguh, itu juga PKBM yang mirip dengan Kutab lah, walaupun tidak kita pakai bahasanya Kutab gitu ya. Cuman memang kita lihat dari sisi kurikulum ini dulu yang kita kita apa namanya akomodir. Baru kemudian kedua mempersiapkan dari sisi mudarisnya tadi atau pengajarnya. Karena memang kalau kita betul-betul mau berkiblat dengan pendidikan Islam, nggak bisa kita apa namanya separuh-separuh gitu. Karena bakalan bias kan kalau bahasanya ya, dengan kurikulum atau apa namanya dengan sistem yang ada. Makanya pada akhirnya kita pakai namanya integratif atau bahasanya mungkin eh, solusi alternatif dengan melihat pertama lembaga seperti apa yang kita mungkinkan untuk bisa kita bentuk, eh, yang memang bisa memperoleh izin apakah dari Dinas Pendidikan atau dari Kemenak misalnya, tapi juga tidak menyalahi gitu ya. Karena kita kan juga sebenarnya ini harapan kita kalau bisa bisa dapat diterapkan oleh semua kalangan, bahkan oleh negara kalau bisa kan begitu ya. Maka kita pakai cara-cara yang mungkin saat ini minoritas tapi belum tentu akan tetap minoritas. Bisa jadi suatu saatnya dengan kita effortnya dengan effort yang tinggi, tentu dengan dorongan keikhlasan para praktisi pendidikan dari Pak Dudi, dari Pak Isman dan kita semua, insya Allah lah ada impact yang bisa diberikan gitu ya kepada umat, kepada masyarakat. Itu jadi memang kalau di CHOP ini saya jujur menyebutkan kita memang lebih kepada paradigmatis untuk membentuk mindset pemahaman para muallim lah atau para mudaris. Kita semua kan sebenarnya muallim atau mudaris tadi. Ya, tinggal nanti bagaimana tahap berikutnya. Ya, ini insya Allah nanti juga akan saya bukukan ini bukunya di 5 kali pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti bisa apa namanya bisa kita share semakin banyak. Dan kalau online mungkin ada yang terkendala waktu, ada yang terkendala wifi dan sebagainya. Tapi kalau buku mungkin insya Allah bisa dibaca di dalam hal. Termasuk ini kita akan coba apa namanya sempurnakan terus materinya. Itu mungkin Pak Dudi ya, Pak Ismat. Sepertinya yang lain tidak ada yang bergabung lagi ya. Ada lagi yang mau didiskusikan silakan atau mau ditambahkan sebelum kita cukupkan. Di masih pertemuan pertama masih ada 4 pertemuan lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa terus istiqomah ya di Hmm. pelatihan kita untuk menghasilkan ya holistic mindset atau holistic eh, paradigma ya tentang pendidikan Islam itu sendiri. Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita malam hari ini. Alhamdulillah ya jazakumullah khairan atas seluruh partisipasinya. Mudah-mudahan jadi amal baik kita, menjadi aset Hmm. kita di akhirat kelak dan eh, kami apa namanya nasihatkan pada diri kita semua apa yang kita bisa terapkan ya besar kecilnya bisa kita terapkan di keluarga kita, di masyarakat maupun di lembaga masing-masing. Akhirul kalam kita cukupkan, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Saya ini ya. Ya.